Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini mohon maaf, ini harusnya Ustadz Nasruddin jadwalnya, cuma berhubung beliau alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk haji sekaligus menjadi petugas pembimbing haji. Jadi pemain cadangan harus maju. Para hadirin yang Allah SWT, kita melanjutkan pembacaan hadis sebenarnya dari hadis Umdatul Ahkam yang sering kita bacakan di hari Sabtu subuh. Cuma ini melompat sedikit, di Sabtu kemarin kita sudah sampai hadis ke-100 Bapak Ibu ya. Dari 400-an hadis dari kitab Umdatul Ahkam kita sudah sampai hadis ke-100. Nah, di pembahasan pagi ini kita melompat sedikit ke hadis 138. Ini khusus membahas tentang babu sholatil aidain, bab tentang sholat dua hari raya. Cuma di bawahnya saya tulis bab sholat hari raya Idul Adha. Ada 5 hadis yang dicantumkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi selaku penyusun dari kitab Umdatul Ahkam tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari raya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hari raya. Yang pertama, hadis dari Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-aidain qabla al-khutbah. Dari sahabat Abdullah bin Umar, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Abu Bakar, Umar itu melaksanakan sholat 2 hari raya qabla al-khutbah, sebelum berkhutbah. Jadi kalau sholat 2 hari raya, sholat dulu baru khutbah. Berbeda dengan sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Nah, makanya di dalam hadis lain, terkadang Nabi SAW ketika berkhutbah di hari raya, bagi yang punya kebutuhan boleh segera bubar. Bagi yang punya kebutuhan mendesak boleh bubar. Tapi bagi yang memiliki kelonggaran boleh menetap untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan di khutbah. Itu di sholat 2 hari. Tapi di sholat Jumat, kalau nggak ikut khutbah berarti nggak melaksanakan rukun dari sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu rukunnya, termasuk rukun adalah menghadiri khutbah. Gitu ya. Nah, ini jadi hadis yang pertama ini menunjukkan tentang bahwa tata cara pelaksanaan atau tata tertib pelaksanaan sholat 2 hari raya itu dilaksanakan sebelum khutbah. Sholat dulu baru kemudian imam atau khotib itu kemudian naik mimbar untuk berkhutbah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang agak panjang, dari hadis 139 dari Barra' bin Azib. Qala khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da salati. Nabi SAW memberikan khutbah kepada kami pada hari Adha, pada hari raya Idul Adha, ba'da shalah, setelah melaksanakan sholat. Kemudian beliau berkhutbah, apa di antara khutbahnya? Man shalla sholatana, barang siapa yang melaksanakan sholat sebagaimana kami melakukannya. Wa nasaka nusukana. Kemarin kata Ustaz sudah jelaskan, nusuk atau nasaka itu berarti penyembelihan. Faqad asaba nusuk, maka barang siapa yang menyembelih sesuai dengan aturan yang kami tetapkan, faqad asaba nusuk, maka telah benar penyembelihannya, diterima kurbannya. Wa man nasaka qabla salati fala nusuka lahu, dan barang siapa yang melaksanakan penyembelihan sebelum salat, fala nusuka lahu, maka penyembelihannya atau kurbannya tidak sah sebagai kurban. Nah, ini yang di antara hal yang Nabi sampaikan ketika khutbah di hari Idul Adha. Kemudian faqala Abu Burdah ibnu Niyar.
Kemudian ada salah seorang sahabat bernama Abu Burdah bin Iyad, Khalul Barra' bin Azib. Dia ini pamannya Barra' bin Azib. Ya Rasulullah. Jadi dia setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nasaktu syati qabla shalah. Wahai Rasulullah, sungguh aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat. Jadi dia sudah menyembelih hewan kurbannya sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Wa araftu anna al-yawm yawmu aklin wa syurbin. Dan aku mengetahui kalau hari ini adalah hari makan-makan dan hari minum-minum, hari bersenang-senang. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yuzbah fi baiti. Dan aku sangat menginginkan kambingku itu adalah yang paling pertama disembelih. Dan itu aku lakukan di rumahku. Maka kemudian fadzabahtu syati, aku pun menyembelih hewan kurbanku, wa taghaddaitu, dan aku sarapan dengan itu qabla an atiya shalah, sebelum mendatangi salat. Kemudian Nabi SAW menjawab, syatuka syatul lahmin. Wahai Abu Burdah, hewan kurbanmu adalah hewan hanya hewan untuk dimakan dagingnya. Jadi tidak termasuk hewan kurban sesuai dengan tata cara yang Nabi ajarkan. Jadi hanya jadi daging biasa saja, ya tidak menjadi suatu yang ibadah. Nah, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inna indana anaqon. Wahai Rasulullah, kalau begitu gimana kalau saya ganti dengan ainaqon? Apa ainaqon? Ainaqon ini kambing yang belum berumur 1 tahun. Jadi kambing masih muda sekali. Wahia ahabbu ilayya min syatain. Tetapi kambing itu, wahai Rasulullah, lebih aku cintai daripada 2 ekor kambing. Nah, afatu jazi'u anni, kira-kira bisa nggak kalau itu menggantikan kesalahan yang aku lakukan tadi? Jadi saya menyembelih, gantinya saya akan sembelih lagi nanti setelah sholat dengan seekor kambing tapi belum berumur 1 tahun. Nah, apa kemudian jawab Nabi? Na'am. Walan tujzi'a an ahadin ba'daka. Boleh. Jadi boleh diganti dengan kambing yang belum berumur 1 tahun, tetapi lan tujzi'a an ahadin ba'daka. Itu hanya untuk kamu saja. Tidak boleh untuk yang lain. Nah, jadi hukum mengganti dengan kambing yang kurang dari umur 1 tahun itu boleh, tapi hanya khusus untuk sahabat ini saja. Jadi kalau yang lain ada kasus serupa, kemudian dia ingin mengganti dengan kambing yang mungkin tidak cukup untuk syarat berkurban, maka itu tidak diperbolehkan atau tidak sah untuk berkurban. Nah, ini artinya tadi. Nah, hadis ini itu menjelaskan ada beberapa faedah hukum fikih dari hadis ini. Para ulama yang pertama menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa sholat Id didahulukan sebelum khutbah, dan itulah sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, orang yang menghadiri sholat Id dan baru menyembelih setelah sholat berarti telah mengikuti sunnah dan memperoleh kurban yang sah. Jadi kalau terburu-buru misalkan kemudian langsung, mungkin waktu sholatnya sudah masuk, jadi sudah jam 7 pagi atau sudah jam setengah 7 atau lebih dari itu, kemudian dia langsung menyembelih hewan kurbannya, tidak sholat seperti itu, atau sholat belum selesai dilaksanakan, maka hewan kurbannya tidak sah menjadi ibadah kurban seperti itu. Nah, ini dijelaskan waktu penyembelihan kurban itu dimulai setelah selesainya sholat Id. Jadi di mana dia tempat bertinggal, komunitas dia, ketika komunitasnya itu sudah selesai sholat Id, baru kemudian melaksanakan kurban. Tapi kalau sholatnya belum selesai, nah kasusnya kayak tadi, maka syatuka syatul lahmin, maka hewan kurbanmu hanya menjadi daging untuk dimakan saja. Jadi daging biasa saja. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka kurbannya tidak sah meskipun karena tidak tahu. Jadi tidak ada dispensasi. Meskipun tidak tahu, dia menyembelih, maka tetap tidak dianggap sah sebagai ibadah. Nah, ini nanti ada kaidah penting yang dirumuskan oleh para ulama. Maka ketika melaksanakan perintah Allah, ketika melaksanakan ibadah-ibadah dalam Islam itu mesti sesuai dengan aturan. Karena sekali tidak sesuai dengan aturan, maka itu tidak akan diterima. Ini ya. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Daqiq. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa yang menjadi patokan adalah selesainya sholat, bukan sekedar masuk waktunya.
Jadi hadis ini secara tegas menjadikan sholat sebagai ukuran tanpa menyebut khutbah. Jadi tadi yang penting selesai sholatnya. Jadi panitia kalau memang butuh kebutuhan mendesak bisa langsung bubar. Atau yang lain misalnya ada kebutuhan mendesak bisa langsung bubar tanpa perlu mendengarkan khutbah. Tapi tetap afdolnya itu mengikuti rangkaian sholat Idul Fitri, Idul Adha sampai selesai imam berkhutbah. Nah, hadis ini juga menjelaskan tentang hari raya adalah hari kegembiraan, hari makan-makan, hari minum-minum. Jika hal itu dilakukan dalam rangka menampakkan syiar hari raya, maka akan bernilai ibadah. Jadi maka di hari-hari Lebaran itu, Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamut Tasyrik itu dilarang berpuasa. Haram berpuasa di hari Lebaran karena untuk menampakkan kegembiraan, mensyiarkan syiar Islam, gitu ya. Kemudian menghidupkan silaturahmi, saling silaturahmi, bermaaf-maafan sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili. Kemudian yang keenam, kambing dari jenis ma'iz atau al-ma'iz tidak sah dijadikan kurban karena belum mencapai usia 1 tahun. Jadi dalam Quran itu ada namanya ma'iz. Ma'iz itu hewan ternak atau binatang ternak yang belum berusia 1 tahun. Jadi kalau unta itu usianya 5 tahun, sapi usia 2 tahun, kemudian kambing usia 1 tahun minimal, dan kibas itu usianya 6 bulan. Gitu ya. Kemudian pengecualian Nabi SAW kepada Abu Burdah bin Niyar itu merupakan kekhususan baginya, jadi tidak berlaku bagi umat yang lain. Itu tadi. Jadi mengganti dengan kurban yang usianya kurang dari 10 tahun, kurang dari 1 tahun. Ada beberapa hadis lain-lain memang ada hal-hal yang serupa yang memang tidak dikhususkan kepada seseorang sahabat saja. Ada hadis misalkan ada salah seorang sahabat, dia ini sudah tinggal lama di dalam rumah sebuah keluarga, cuma dia ini bukan dari keluarga tersebut. Jadi karena sudah sering keluar masuk dan kemudian diasuh dari kecil, kemudian ketika sudah balik maka dia menjadi bukan mahram untuk istri keluarga tersebut. Jadi kemudian gimana solusinya? Maka kata Nabi SAW disuruh menyusui sama istrinya. Nah, kemudian para ulama menjelaskan akhirnya dia menjadi mahram sehingga istrinya dia bisa keluar masuk di rumah tersebut tanpa harus merasa sungkan seperti itu ya. Karena memang kalau yang bukan mahram kemudian tinggal serumah dengan keluarga, di situ ada istri, mungkin ada anak perempuannya, maka itu bisa menyusahkan. Tapi karena ini berhubung sudah diasuh dari kecil, akhirnya Nabi SAW menyuruh untuk disusui oleh istrinya sehingga menjadi mahram, dan ini hanya khusus di kasus itu saja, tidak boleh dilakukan oleh orang lain seperti itu ya. Nah, kemudian ini termasuk dalam hadis ini yang boleh menukar atau mengganti hewan kurban yang salah dengan hewan kurban yang belum cukup syaratnya hanya khusus untuk Abu Burdah bin Niyar. Nah, di sini kemudian ada kaidah dari Ibnu Daqiq Al-Aid, perintah-perintah syariat jika dilakukan tidak sesuai tuntunan maka tidak dapat dimaafkan karena ketidaktahuan. Misalkan seseorang ada sholat, dia tahu kewajiban sholat 5 waktu, tapi tata caranya dia belum terlalu mengerti. Jadi sekedar melihat-lihat saja, oh sujud itu seperti ini, oh ruku itu seperti ini, takbir itu seperti ini, oh bacanya seperti ini. Tapi ada hal yang kurang dari sujudnya, ada rukunya, karena dia kurang mengetahuinya, kurang ilmunya. Akhirnya dia sholat, sehingga ada rukun-rukun yang kemudian tidak terpenuhi. Nah, ini yang kemudian tidak dimaafkan karena ketidaktahuan tadi. Nah, makanya di sini pentingnya berilmu sebelum kita beribadah. Terutama ibadah-ibadah mahdhah kita ya, seperti sholat, zakat, haji, puasa. Ini penting sekali kita berilmu dulu sampai kita itu yakin. Jangan kira-kira pasti kayak gini. Oh kira-kira sujud tuh gini. Masih kira-kira. Jangan kira-kira, tapi harus sampai yakin. Yakin tuh seperti ini. Dalilnya jelas. Seperti itu ya. Karena kenapa? Karena tadi tidak dapat dimaafkan karena ketidaktahuan. Makanya ada hadis tentang ada orang yang sudah sholat 60 tahun lamanya.
Tapi la yatimur ruku'ahu wala sujudahu. Dia tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan uh, ruku' dan sujudnya, sehingga amal ibadahnya tidak diterima. Jadi, sudah lama beribadah tapi karena tidak sempurna, tidak berilmu dulu, sehingga tidak diterima ibadahnya. Ini ya. Ulama menjelaskan dia itu tidak meluruskan punggungnya ketika ruku. Jadi tergesa-gesa, terburu-buru. Makanya Nabi SAW ketika ada orang sholat, itu ya, ketika Nabi sedang duduk-duduk di dalam masjid, kemudian ada orang masuk sholat. Sholatnya cepat sekali. Kemudian dia setelah sholat datang kepada Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali seperti itu. Hingga kemudian sahabat itu menyerah, wahai Rasulullah, aku menyerah. Tolong ajarkan aku bagaimana sholat yang benar. Maka kemudian Nabi SAW mengajarkan sholat yang benar itu kamu bertakbir, kemudian membaca surat-surat, kemudian ruku sampai hatta tatma'inna raki'an, sehingga kamu dalam kondisi yang tumakninah ketika ruku, yaitu punggung itu lurus seperti itu ya, dan tenang seperti itu. Sudah diam dulu baru kemudian bangkit lagi. Begitu pula sujud. Jangan sampai belum lurus tulang punggung sudah bangkit lagi. Jadi terburu-buru. Itu termasuk sholat yang tidak diterima. Termasuk sariqus sholat, pencuri dalam sholat. Jadi pencuri dalam sholat itu termasuk melihat ke atas, menoleh-noleh seperti itu ya, ke hal-hal yang tidak penting, dan termasuk tidak tumakninah ketika ruku dan sujud. Nah, berbeda dengan larangan-larangan, karena sebagian ulama memberi udzur dalam perkara larangan akibat lupa atau tidak tahu. Di Solo itu, saya pernah mondok di Solo, ada orang tua wali santri silaturahmi, berkunjung ingin menjenguk anaknya di pondok. Karena dia dari luar kota, jadi nggak tahu kalau kebiasaan di situ ada banyak warung-warung yang menjual daging anjing. Ini memang di beberapa tahun lalu Solo itu menjadi kota paling banyak mengkonsumsi anjing. Gitu ya. Tapi warungnya itu bukan warung anjing jelas seperti itu. Jadi namanya sate jamu atau rica-rica guguk gitu ya. Nah, akhirnya mampirlah di situ, di sate jamu. Setelah makan udah kenyang gitu ya. Kemudian datang ke pondok, kemudian ditanya, "Tadi makan di mana, Pak?" "Saya makan sate jamu." Itu tuh daging anjing gitu ya. Ya udah tahu seperti itu. Nah, ini ada udzur di situ karena ketidaktahuan, karena ini adalah bentuknya larangan. Seperti itu ya. Jadi dimaafkan. Seperti itu ya. Karena tidak tahu tadi. Nah, ini hati-hati Pak kalau ke Solo, ini makan sate, ini keren sate jamu. Ya, bahaya. Itu isinya daging anjing gitu ya. Daging guguk. Banyak di sana. Nah, berbeda dengan perintah tadi. Ketika perintah untuk melakukan ibadah, maka itu harus sesuai dengan tuntunan. Karena dikhawatirkan kalau tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak akan sah. Maka terutama sholat kita perhatikan yang rukun-rukunnya, Pak. Ketika takbir, bacaan Al-Fatihah kita itu termasuk dari rukun, itu perlu disempurnakan, perlu kita benarkan. Sujud kita, ruku kita, tahiyat kita, seperti itu supaya amal-amal ibadah kita yang besar-besar itu, amalan-amalan yang utama itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah yang penting sekali. Nah, di sini dijelaskan oleh Muhammad bin Ismail As-Sun'ani, hal ini ditunjukkan oleh perintah Nabi SAW kepada orang yang salah dalam sholatnya. Jadi untuk mengulangi sholatnya, padahal ia mengaku tidak bisa sholat selain seperti itu. Nah, dia yang taunya cuma sholat itu ya seperti itu saja. Jadi tidak harus ada tumakninah, gitu ya. Jadi bisa sholat secepat mungkin. Nah, tapi akhirnya itu tidak diterima sebagai alasan. Nah, demikian pula orang yang menyembelih sebelum sholat diperintahkan, sebelum sholat dilaksanakan sebenarnya untuk mengulangi kurbannya. Kemudian hadis ke-140. An Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri thumma khataba thumma dhabaha. Dari sahabat Jundub bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat pada hari Idul Adha, kemudian berkhutbah lalu menyembelih kurban. Kemudian beliau bersabda, barang siapa menyembelih kurban
sebelum melaksanakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih lain sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah ia menyembelih hewan tersebut dengan menyebut nama Allah atau menyebut Bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih. Nah, hadis ini menjelaskan tata tertib yang lebih jelas, yaitu sholat id dulu, kemudian khutbah, kemudian dilakukan penyembelihan kurban, gitu ya. Jadi kalau ketika sholat Idul Fitri, para ulama menganjurkan untuk bisa mengakhirkan sholatnya. Jadi tidak harus pas di setengah 7, tidak harus pas di jam 7, boleh diakhirkan jam 8 atau lebih dari itu. Karena memang di sholat Idul Fitri kita dianjurkan makan dulu, seperti itu ya, makan dulu untuk menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu telah selesai. Tapi di sholat Idul Adha, maka para ulama menganjurkan menyegerakan sholat di awal waktu. Untuk apa? Karena memang di sholat Idul Adha salah satu adabnya adalah kita tidak makan dulu sebelum berangkat sholat Idul Adha. Nanti makan daging kurban. Jadi makanya disegerakan sholatnya. Setelah sholat khutbah, kemudian segera melakukan penyembelihan, segera kemudian dimasak dan dimakan. Nah, seperti itu. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi ketika Idul Adha. Jadi sarapannya itulah sarapan daging kurban. Nah, cuma kita nggak bisa sekarang. Jadi kalau nunggu sarapan daging kurban jam 11, jam 12 atau udah duhur, itu udah bunyi dulu perutnya seperti itu. Jadi makan apa yang ada dulu. Nanti setelah sholat Idul Adha baru kemudian menyembelih seperti itu ya. Ini. Nah, kemudian dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini jelaskan tadi bahwa waktu kurban dimulai setelah sholat Id selesai. Ya. Ternyata di sini ada perbedaan pendapat, Pak. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i memandang ukurannya adalah masuk waktu sholat. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tidak harus selesai sholat dulu. Jam setengah 7 lah kira-kira, sudah lebih dari kira-kira. Jadi matahari sudah naik seujung tombak atau 2 ujung tombak. Ketika masuk jam setengah 7, maka itu sudah boleh melakukan penyembelihan meskipun sholat belum selesai dilaksanakan. Jadi ukurannya itu masuk waktu sholat menurut mazhab Syafi'i. Tapi di mazhab Jumhur ukurannya adalah selesai sholat. Ini ya. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan kurban. Nah, kemudian hukum berkurban. Nah, di sini termasuk yang dijelaskan tentang hukum berkurban. Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Itu berdasarkan firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kenapa dianggap perintah? Karena di sini menggunakan kata-kata perintah. Wanhar itu artinya berkurbanlah. Kata perintah itu yaqtadi 'alal faur. Konsekuensinya adalah wajib. Sama seperti dalil salat 5 waktu, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Perintah. Sehingga salat itu hukumnya menjadi fardhu ain. Nah, begitu pula berkurban. Bagi yang mampu, punya kelebihan, maka wajib berkurban. Sedangkan mayoritas ulama, ya ini yang mayoritasnya berpendapat bahwa kurban itu sunnah muakkadah. Jadi kalau hukumnya wajib tadi konsekuensinya apa? Ketika punya kelapangan tidak berkurban jatuh kepada dosa. Tapi kalau hukumnya sunnah muakkadah tidak dilakukan maka tidak berdosa. Hanya saja dalam kaidah usul fikih falahul itab, berlaku baginya celah karena dia meninggalkan sesuatu yang harusnya mampu dilaksanakan dan itu juga bermanfaat kepada orang lain tapi tidak dilakukan. Maka berlaku baginya, pantas baginya sebuah celaan. Namun yang lebih utama, ini mayoritas sunnah muakkadah. Nah, namun yang lebih utama adalah tidak meninggalkannya bagi orang yang mampu. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Sebagian para ulama merincikan, kelapangan di sini dia memiliki harta untuknya sendiri dan untuk keluarganya, ya, untuk kehidupan keluarganya, dan dia memiliki lebih daripada itu. Sehingga
Di situ disebut dia memiliki sa'ah, dia memiliki kelapangan, kelebihan, sehingga sangat dianjurkan untuk berkurban. Bahkan kalau pakai pandangannya Imam Abu Hanifah dan Malik bin Anas, wajib hukumnya. Tapi secara mayoritas hukum jumhur ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi pakai hukum yang ini aja, Pak. Gitu ya. Jadi kalau tidak berkurban, tidak jatuh kepada dosa seperti itu. Nah, kemudian masuk ke dua hadis terakhir, hadis ke-141. Kalau sebelumnya membahas tentang sholatnya, maka di sini membahas tentang mulai masuk kepada tentang sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha-nya. An Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Aid. Dari Jabir, aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat hari raya. Fabada'a bis shalah qabla al-khutbah. Maka dia memulai sholat sebelum khutbah bila adzanin wala iqamatin, tanpa adzan, tanpa iqamah, tanpa ada ucapan as-shalatul jami'ah. Jadi hanya ada takbir saja. Gitu, takbir biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Hanya takbir seperti itu, tidak ada adzan, tidak perlu iqamah dan tidak ada as-shalatul jami'. Tsumma qama mutawakki'an ala Bilal. Kemudian beliau berdiri kemudian menghadap ke Bilal. Fa amara bi taqwallahi wa hatha ala ta'atihi. Dan kemudian Nabi memberikan khutbah yang isinya adalah takwa kepada Allah dan mengajak untuk senantiasa taat kepada syariat. Wa wa'adhan nas, memberikan nasihat, wa dzakkarahum, mengingatkan mereka tentang azab, tentang janji-janji surga. Tsumma madha hatta atana nisa. Dan kemudian setelah berkhutbah di hadapan jamaah, yang di dalam sebuah riwayat itu ada 100.000 lebih atau 150.000 para sahabat yang ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu hanya haji bersekali saja, dan itu yang ikut sekitar 100.000 lebih. Nah, itu kan rame dan belum ada speaker, Bapak. Jadi kalau dulu para ulama hadis itu ketika memberikan kajian-kajian hadis itu biasanya ada namanya mustamli. Mustamli itu orang yang mendikte ulang apa yang dibaca oleh pengisi. Atau misalkan di Arab seperti ini, di Masjidil Haram ketika imam bertakbir, maka kemudian ada suara susulan supaya terdengar ke seluruh jamaah semuanya. Allahu Akbar, kemudian ada susulan Allahu Akbar. Nah, di masa Nabi, ketika Nabi seperti itu tidak ada yang mengulangi. Jadi yang terdengar hanya di dekat-dekat saja. Sedangkan jamaah wanita yang di belakang itu tidak terdengar. Akhirnya tsumma madha hatta atana nisa. Akhirnya setelah Nabi berkhutbah di hadapan jamaah secara umum, kemudian Nabi khusus mendatangi jamaah wanita. Fawa'adahunna wa dzakkarahunna. Dan beliau memberikan nasihat dan memberikan pengingat-pengingat seperti ini. Faqala ya ma'syaran nisa. Apa yang disampaikan khusus kepada para wanita? Wahai para wanita, kata Nabi SAW, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, perbanyaklah bersedekah. Itu ibu-ibu. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, karena banyak dari kalian yang menjadi penghuni neraka. Ini kata Nabi. Faqamat imra'atun min sitatin nisa. Setelah Nabi menyampaikan demikian, semua kaget kan? Karena Nabi, kalau saya menyampaikan mungkin tidak terlalu kaget gitu, atau apalagi suami sendiri yang menyampaikan, kamu tuh banyak, nah, itu langsung disangkal itu ya. Tapi yang kalau sampaikan Nabi ini, wah itu betul-betul terperanjat, kaget itu. Wah, ini bahaya ini kalau Nabi yang menyampaikan. Akhirnya semua pada diam, gitu ya. Tapi kemudian faqamat imra'atun, ada satu orang wanita yang sangat pemberani. Min sitatin nisa, dari perempuan yang saf'aul khaddain, pipinya agak kehitam-hitaman. Jadi saf'aul khaddain. Kalau Aisyah itu Humairah kemerah-merahan, tapi perempuan ini agak kehitam-hitaman. Mungkin karena terjemur panas matahari. Faqalat, akhirnya dia berdiri, enggak berani. 5 ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa bisa demikian? Qala,
Kemudian Nabi menjawab, li'annakunna tukfirna syakata. Karena para wanita itu tukfirna syakata, banyak mengeluhnya. Tukfirna syaka, syaka itu mengeluh. Jadi sudah terpenuhi, sudah ada mobil, sudah punya rumah, ada aja yang kurang gitu ya. Wa takfurnal ashira, dan mengingkari kebaikan pasangannya. Nah, kalau bahasa para ulama, dari banyaknya kebaikan-kebaikan pasangan, hanya karena ada satu kesalahan kecil, semua kebaikan itu hilang. Nah, ini bahasanya para ulama. Jadi sebelanga susu rusak karena setitik vanila. Gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian setelah Nabi SAW menjelaskan hal itu, qala faj'alna yatasaddaqna min huliyihinna. Akhirnya bagaimana respon reaksi dari para sahabat wanita, para sahabiah ini setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, maka kemudian mereka berbondong-bondong melepaskan antingnya, kalungnya itu ya, gelangnya untuk diberikan kepada Nabi. Dan di samping Nabi itu ada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu sebagai pengawal Nabi. Bilal bin Rabah menarik jubahnya, buka seperti ini. Nah, akhirnya ibu itu kumpulin di sini sampai penuh. Seperti itu ya. Yulqina fi thawbi Bilal. Nah, mereka melemparkan atau menaruh perhiasan-perhiasan mereka di bajunya Bilal bin Rabah. Min aqratihinna. Aqratihinna itu anting-anting. Ya. Wa khawatimihinna. Khawatim itu cincin-cincin. Nah, mari kita coba di sini. Enggak bawa Ustaz, wah, enggak tahu ya. Ini terjemahannya ya. Nah, dolar ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, salat Id itu tidak memiliki azan maupun iqamah. Disunnahkan bagi khatib menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri, artinya boleh duduk ketika menyampaikan khutbah itu. Tapi sunnahnya adalah berdiri sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian memberikan wasiat takwa, karena memang takwa ini sebaik-baik nasihat. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan ayat ini adalah ayat utuh dalam penjelasan tentang orang yang melaksanakan haji. Jadi haji itu bekal yang terbaik, tidak sekedar pakaian dan makanan. Jadi kemarin ada berita Pak Ibu ya. Jadi ketika lewat sensor ternyata kopernya ada aneh isinya. Ternyata isinya tempe orek. Satu koper isinya tempe orek semua. Jadi orang sana kan nggak tahu isinya apa, dikirain sabu atau apa ini ya. Ternyata tempe orek. Akhirnya dikembalikan. Nah, jadi tidak sekedar makanan dan pakaian bekalnya, tapi bekal yang terbaik untuk seseorang yang haji itu adalah takwa. Takwa itu termasuk adalah rasa takut. Takut ketika mengucap kata-kata yang kotor, kata-kata yang bisa menyakiti, takut berbuat hal-hal yang bisa melanggar perintah, seperti itu ya. Jadi ada rasa khawatir. Itulah takwa. Maka ketika ada rasa khawatir, orang yang merasa khawatir itu tidak akan berbuat sembrono, tidak akan nyelonong seperti itu. Dia akan menyesuaikan dirinya dengan aturan-aturan sehingga amal ibadahnya diterima. Karena memang amal ibadah haji ini adalah puncak amalan dalam Islam. Jadi tubuh kita diminta, kesehatan kita, harta kita, waktu kita semua dibutuhkan dalam haji. Jadi kalau dalam sholat itu hanya ibadah anggota tubuh saja. Gitu ya. Kalau zakat ibadah harta, kalau puasa ibadah ya tubuh juga. Tapi haji ini harta iya, tubuh kita juga iya, waktu kita iya, semuanya gitu ya. Sehingga memang bekal terbaiknya adalah diantaranya adalah takwa. Dan begitu pula orang yang berkurban, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Allah tidak butuh kepada darahnya, dagingnya, tapi yang Allah inginkan adalah takwa dari kalian. Ya itu ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan takwa dan menganjurkan untuk senantiasa taat ketika khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, bahkan ini menjadi rukun khutbah. Makanya dalam rukun khutbah salat Jumat, salat Idul Fitri, salat Idul Adha itu harus ada wasiat takwanya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Gitu ya. Atau al-khatib mewasiatkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan seperti itu.
Nah, kemudian ada nasihat khusus yang Nabi SAW berikan kepada para wanita, karena ini mereka jauh berada sehingga tidak mendengarkan khutbah tadi. Atau ketika mereka membutuhkan nasihat tertentu yang berkaitan dengan keadaan mereka. Jadi memang bahkan di masa Nabi SAW itu ada para sahabat wanita di luar konteks ini bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, engkau selalu memiliki waktu untuk para kaum laki-laki. Jadi ada jadwal taklim. Sekarang wahai Rasulullah, kami juga butuh ilmu. Akhirnya kemudian Nabi SAW memberikan hari tertentu untuk taklim kepada sahabat wanita. Seperti itu. Nah, kaum wanita pada masa Nabi itu turut keluar menghadiri sholat Aid. Nanti ada hadis terakhir tentang siapa saja atau dianjurkan semua keluarga, semua yang ada di dalam rumah itu dianjurkan untuk keluar menghadiri sholat Aid. Para wanita hendaknya berada terpisah dari laki-laki dan tidak bercampur baur dengan mereka, baik di masjid maupun di tempat lainnya. Ini maka panitia mesti menyediakan tempat yang bagus atau jalan yang di setting, di manage supaya tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan ketika melaksanakan sholat Aid seperti itu. Nah, kemudian tentang Nabi SAW tadi mengingatkan atau nasihat kepada sahabat wanita itu bukan perendahan terhadap wanita, tidak. Itu hanya bentuk untuk menjaga lisan. Jadi terkadang tidak perempuan saja, laki-laki juga punya potensi untuk tidak bersyukur, untuk banyak keluh kesah seperti itu ya. Untuk tidak mengingat kebaikan-kebaikan istri seperti itu. Jadi tetap ada cuma makanya ini disebutkan perkataan yang buruk dan kufur terhadap nikmat itu termasuk sebab masuk neraka. Gitu ya. Jadi memperbanyak berkeluh kesah itu bisa masuk kepada kufur nikmat atau perbuatan atau perkataan yang buruk seperti itu. Nah, kemudian salah satu solusinya adalah sedekah. Sedekah itu termasuk sebab keselamatan dari azab Allah SWT. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi min tamrin. Lindungilah dirimu sendiri dari siksa api neraka meskipun dengan bersedekah dengan setengah kurma. Setengah kurma itu kan kecil sekali. Tapi meskipun kecil, ketika itu diniatkan untuk sedekah, itu bisa mencegah seseorang dari atau melindunginya dari siksa api neraka. Bisa merendamkan amarahnya Allah SWT. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa, menghapus kesalahan-kesalahan, sebagaimana yutfi'ul ma'unnar, sebagaimana air bisa memadamkan api. Seperti itu ya. Nah, para sahabat wanita di sini berbicara langsung kepada Nabi tentang perkara-perkara yang penting bagi mereka. Artinya, ketika ada hal-hal yang penting yang perlu ditanyakan bagi kaum perempuan, maka itu boleh langsung ditanyakan kepada orang-orang yang mengerti. Boleh langsung ditanyakan kepada orang-orang yang ahli ilmu. Tidak boleh diam saja. Seperti itu ya. Jadi mesti bertanya. Karena tadi, kembali ke kaidah awal, kalau kita melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan petunjuknya, tidak sesuai dengan aturannya, itu bisa jadi tidak diterima meskipun karena ketidaktahuan. Jadi ketidaktahuan dalam melaksanakan amal ibadah itu tidak menjadi tidak bisa dimaafkan, tidak menjadi udzur, kecuali berbeda dengan larangan-larangan. Kalau larangan-larangan karena ketidaktahuan itu bisa ada udzur di dalam, ada dimaafkan. Nah, di sini juga menunjukkan tentang kecerdasan dan pemahaman dari para wanita sahabat. Jadi mereka tidak terima saja, sampaikan Nabi menjadi penghuni neraka paling banyak, diam semua, enggak. Mereka berani bertanya seperti itu ya. Nah, itu kebaikan, untuk kebaikan tidak masalah. Nah, di sini juga menunjukkan tentang berlomba-lombanya melakukan kebaikan tadi ya. Ketika disebutkan sedekah bisa menjadi penghalang bagi siksa neraka, maka segera mereka memperbanyak sedekah, melepas semua perhiasan-perhiasannya. Jadi pulang-pulang sudah kosong semua, Ibu. Gitu. Nah, hadis ini juga menjelaskan tentang wanita yang bijak dan dewasa boleh bersedekah dari hartanya sendiri tanpa izin suaminya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Nah, kemudian yang terakhir, hadis ini juga dipahami bolehnya bagi wanita melubangi telinganya untuk memakai anting seperti itu ya. Sehingga emang kebiasaan memakai anting ini adalah kebiasaannya wanita. Jadi sehingga tidak boleh ditiru atau diikuti oleh laki-laki, karena ini adalah bagian dari kebiasaan wanita seperti itu ya. Ketika laki-laki memakai anting itu termasuk tasyabbuh,
menyerupai perempuan, dan ini dilarang seperti itu. Kemudian hadis yang terakhir, an Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat amarna ta'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aidain. Dari Ummi Atiyah Al-Ansari, dari kalangan Ansor, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami di dua hari raya an nukhrijal awatika wa dzawatil khuduri, untuk mengeluarkan para gadis remaja dan para wanita yang berada di dalam rumah mereka. Jadi para gadis wanita yang remaja itu biasanya dipingit di dalam rumah, jarang keluar rumah. Maka pada hari raya itu disuruh keluarkan. Wa amaral huyyal, termasuk disuruh keluarkan itu wanita-wanita yang haid, ayyatazilna musallal muslimin. Dan beliau memerintahkan wanita haid agar menjauh dari tempat sholat kaum muslimin. Termasuk wanita haid disuruh keluarkan, cuma tidak perlu mengikuti sholatnya. Wa fil lafdin kunna nu'maru an nakhrujal yaumal id. Kami para wanita disuruh keluar pada hari raya hatta nukhrijal bikra min khidriha, hingga kami disuruh mengeluarkan gadis perawan dari tempat pingitannya. Wa hatta takhrujal huyyat, sampai para wanita haid pun juga ikut keluar. Fayukabbirna bitakbirihim, mereka ikut bertakbir bersama kaum muslimin. Wa yad'una bidu'aihim, berdoa juga bersama. Wa yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu, dengan mengharap keberkahan hari itu dan kesuciannya. Jadi pada hari raya itu ada keberkahan Allah yang Allah turunkan sangat banyak pada hari itu, terutama di tempat-tempat dilaksanakannya sholat, sehingga semua anggota keluarga disuruh untuk ikut hadir meskipun dia sedang haid. Kalau sedang haid cukup menjauh dari, tidak ikut sholat, tapi hadir saja, mendengarkan khutbah dan kemudian bersilaturahmi seperti itu. Nah, di sini ada pendapat para ulama tentang hukum sholat Aid. Bagaimana hukum sholat Aid? Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, hukum sholat itu fardu kifayah, sehingga jika sebagian dari komunitas itu sudah melaksanakan, maka yang lain gugur kewajiban, seperti itu ya. Karena kenapa? Dalilnya karena sholat Id tidak memiliki adzan dan iqamah. Nah, tidak ada adzan, tidak ada iqamah, sehingga sholat ini fardu kifayah. Termasuk hadis Arab Badui yang menunjukkan bahwa kewajiban harian hanya salat 5 waktu. Jadi Arab Badui ini bertanya, wahai Nabi, saya telah berislam, apa yang diperintahkan oleh Islam? Kamu salat 5 waktu. Apakah ada yang lain? Tidak ada, kecuali antatawu, kecuali kamu ingin menambah salat sunnah. Seperti itu. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, salat Id adalah sunnah muakkadah. Dalil mereka adalah hadis Arab Badui ketika Nabi menyebutkan 5 salat wajib, lalu orang itu bertanya, apakah ada selain itu? Ya tadi, tidak ada, kecuali kalau jika engkau ingin melakukan sholat sunnah. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian ini ada pendapat yang menyebutkan sholat Id itu fardu ain. Fardu ain artinya sama sebagaimana sholat 5 waktu. Jadi semuanya wajib kena perintahnya, kecuali memang ada halangan. Fasholli li rabbika wanhar. Dalilnya Al-Kautsar ayat 2. Karena tadi ini menggunakan perintah. Termasuk Quran surat Al-A'la ayat 14-15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Salat di sini adalah salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, sehingga makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk semua anggota keluarga keluar bersama, ikut salat di lapangan ataupun di masjid yang dilaksanakan di tempatnya. Nah, sebagai penutup, hadis ini pertama menjelaskan tentang pentingnya salat Id bahkan bagi wanita, dengan syarat mereka keluar tanpa tabarruj. Tabarruj ini para ulama menjelaskan tabarruj jahiliyah itu dalam Quran surat Al-Ahzab, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian melakukan tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Mereka memakai pakaian dengan menampakkan sebagian badannya. Jadi mungkin tidak menutup semua, ada yang kelihatan. Gitu ya. Dan mereka berjalan sambil berlenggak-lenggok untuk menarik perhatian laki-laki. Atau mungkin tidak memiliki niat untuk menarik perhatian laki-laki, tapi kalau perempuan sudah keluar berlenggak-lenggok, ya kalau ada laki-laki pasti menarik perhatian itu. Nah, seperti itu. Dan memastikan terhindar dari fitnah. Fitnah di sini adalah berarti musibah, seperti mungkin di Palestina, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita minta keluar ke sholat Masjidil Aqsa itu
mungkin ada yang ditangkap seperti itu ya, ada yang ditembak bahkan. Ini harus memastikan terbebas dari fitnah ini, musibah ataupun ujian. Dan tanpa memakai wangian. Bagi wanita hanya sebatas para ulama, kalau kita melihat ulama-ulama terdahulu memang betul-betul tidak boleh pakai wangian sama sekali bagi wanita. Karena itu bisa menarik perhatian terutama ketika ingin menghadiri tempat-tempat yang berkumpul di situ laki-laki dan perempuan. Sama seperti di sholat Id ini. Di sini berkumpul semua orang. Tapi sebagian ulama kontemporer boleh memakai wangian yang tidak semerbak. Gitu ya. Boleh tapi yang tidak semerbak. Jangan wangian yang sampai 10 meter ke belakang masih kecium. Gitu ya. Kadang-kadang di jalanan gitu ya. Itu bisa tercium, wah ini orangnya udah jauh ke sana tapi baunya tinggal di belakang. Nah, ini tidak berankan bagi wanita. Tapi berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dianjurkan memakai wangian. Ibnu Abbas itu disebut misek yang berjalan. Bahkan Nabi SAW itu disebut kalau tidak salah misek al-misku yamshi. Minyak wangi yang berjalan, saking wanginya. Itu tadi, kalau laki-laki itu masalah. Jadi 10 meter sudah berlalu orangnya, baunya masih ketinggalan di belakang. Nah, jadi pastikan ketika datang sholat Id itu sudah dalam kondisi bersih, mandi gitu ya, sudah sikat gigi, jangan habis makan yang bau-bau, habis makan pete, habis makan jengkol, gitu ya. Datang ke masjid, kemudian orang di sebelahnya terganggu, gitu ya. Ini tidak makruh seperti itu. Kemudian wanita haid wajib menjauhi area masjid agar tidak mengotorinya. Ini juga pendapat para ulama terdahulu, sangat keras bagi wanita haid, nggak boleh mendekati tempat sholat. Tapi di ulama kontemporer, termasuk Wahbah Zuhaili, Yusuf Qardawi, itu tidak mengapa para wanita mungkin masuk ke dalam masjid, wanita yang haid terutama, tidak apa masuk masjid atau mendekati tempat-tempat sholat, selama memastikan tidak mengotori. Hari ini sudah ada fasilitas yang cukup untuk menjaga hal itu, sehingga agar asal bisa dipastikan tidak mengotori tempat-tempat sholat, maka tidak mengapa wanita haid bisa ikuti taklim di masjid atau bisa belajar seperti itu ya. Nah, kemudian tempat sholat Id itu memiliki hukum seperti masjid itu tadi, sehingga tidak boleh wanita haid itu para ulama terdahulu mendekati tempat-tempat sholat Id meskipun di lapangan. Nah, tapi para ulama kontemporer boleh asalkan bisa memastikan tidak mengotori seperti itu. Wanita haid tidak dilarang untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga memang ketika disuruh untuk ikut hadir di salat Id itu bisa ikut berdoa bersama, berzikir seperti itu ya. Dan hari raya memiliki keutamaan besar dan termasuk waktu yang diharapkan terkabulnya doa serta turunnya keberkahan dari Allah yang Maha Tinggi Jalla wa'ala. Ini mungkin yang dapat kita bacakan pada kesempatan pagi ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Diperbolehkan, kalau tidak ada berarti sudah paham semua. Ya. Insyaallah paham semua Pak ya. Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.